Nama saya Juwaji Purbo Saputro. Nah, saya selama ini dipercaya oleh teman-teman untuk memimpin adanya kelompok usaha ini. Usaha ini saya beri nama Hasta Ukir Merapi. Untuk lokasi Hasta Ukir Merapi itu sekretariatnya itu di Dusun Sintoan, Ukir Sari, Cangkringan, Sleman. Terus untuk bengkel kerjanya itu di Dusun Karangpakis, Ukir Sari, Cangkringan, Sleman, ya di sini ini. Nah, sejarah berdirinya Hasta Ukir Merapi ini ya dulu terinspirasi dari adanya erupsi Merapi tahun 2010. Pak Camat setempat Cangkringan dan Pak Lurah itu saya sering konsultasi minta petunjuk bagaimana Pak nanti ini setelah selesai pengungsian ini, karena kondisinya kan lahan-lahan masih rusak. Terus usaha apa yang bisa kita tempuh untuk menolong kawan-kawan yang mengungsi ini. Terus akhirnya setelah merekrut 30 orang itu saya laporkan di pengungsian. Terus akhirnya mendapat respon yang positif. Sebulan kemudian setelah mengungsi itu diadakan pelatihan di balai desa. Ya, untuk yang memberi pelatihan itu fasilitatornya itu dari Dinas Perindakop, terus pembinanya itu dari SMK Kalasan. Itu selama 2 minggu. Nah, kalau varian produk Pak itu macam-macam nih, banyak sekali, terutama yang menurut kebutuhan konsumen masyarakat. Dari mulai tempat tidur, meja makan, meja tamu, ya, kursinya, terus ada apa namanya, kitchen set, partisi, banyak lah Pak, macam-macam sesuai kebutuhan. Nah, untuk proses produksi ini sesuai kebutuhan Mas, dari bahan bakunya, misalnya kayu kita belah dulu sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Setelah kita belah, terus kita adakan mal pemotongan ya toh, sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Terus kita adakan pengetaman, jadi istilah penyempurnaan bentuk dulu pesesnya, supaya nanti kita gambar itu bisa tepat, bisa bagus. Nah, setelah itu terus kita bobok, ya toh, kita bobok sesuai dengan kebutuhan. Terus kita gabungkan antara peses satu dengan peses yang lain sesuai dengan desain yang direncanakan. Nah, setelah itu nanti kita adakan pengamplasan. Pengamplasan setelah diamplas itu nanti kita sambil kontrol, mungkin ada yang cacat alam ataupun perlu disempurnakan, kita dempul. Kalau yang mungkin ada yang perlu dempul, kita dempul. Kalau enggak ya enggak. Setelah itu kita amplas lagi, dan amplas ini bertahap-tahap Mas. Nah, pertama amplas kasar dulu, terus amplas halus, setelah itu nanti dasar, misalnya pewarnaan, minta disamakan dulu warnanya, terus nanti diamplas lagi, terus nanti sanding gitu. Terus ada yang pakai pelitur, ada yang mau wilek, itu tergantung nanti kebutuhannya. Nah, setelah itu baru kita amplas halus, setelah amplas halus baru nanti finishing. Bahan baku untuk yang kayu lokal itu kami ya dari lingkungan sini saja, tapi kalau yang jati itu kami ngambil dari Klaten, itu Sumber Jati di daerah Jatinom. Nah, itu kami kalau ke sana itu ngambilnya harus satu rate Pak, kalau enggak itu kan nanggung biayanya, kita kan rugi. Nah, nanti kita ada modal itu ambil satu rate ke sana, terus kita stok di sini untuk persiapan order. Banyak jenisnya nggih. Itu ada yang dari mahoni, ada yang dari jati, ada yang dari akasia, ada banyak lah, ada wadang, ada mindi, sengon. Ya tergantung konsumen permintaannya, karena kami melayani konsumen, jadi order itu juga menyesuaikan kemampuan konsumen. Kalau wilayah pemasarannya untuk Hasta Ukir Merapi ini
utama ya lokal, tapi kami kemarin sempat ngirim juga ke Semarang, ke Tangerang, tapi itu tidak kontinu, artinya hanya order sekali tempo saja. Tapi kalau yang melayani di lingkungan DIY itu hampir tiap hari. Kalau untuk ekspor Pak ya, untuk ekspor itu kami sudah pernah dilatih selama 1 minggu di Semarang, baik mengenai administrasinya maupun ilmunya ya toh. Itu tapi sampai saat ini kami masih terkendala di prasarananya Pak. Prasarananya kami masih terputus di kualitas kayu, karena kayu itu harus memenuhi standar toh, kekeringannya, jenis bahannya juga harus betul-betul memenuhi syarat. Nah, itu kami yang masih terkendala di situ karena kami belum bisa ada pengeringan untuk opennya. Ya, klasifikasinya kalau tempat tidur yang macam ini ya bahan dasarnya kan kayu mahoni, ya toh. Nah, ini ya 1,5, paling tinggi 2 juta kalau jati, tapi belum sama kasurnya. Jadi hanya tempatnya toh, terus ada lemari. Lemari itu ya berkisar antara 17,5 sampai 2 juta, bahkan ada yang sampai 3,5. Terus ada nanti ada sofa, ada kursi tamu, itu ya berkisar antara 2,5 sampai 3,5 juta, bahkan sampai 4,5 juta. Tapi kami rata-rata dari produk terkecil, itu dari harga 1,5 juta tempat tidur misalnya, itu sampai yang harga rata-rata paling tinggi itu sampai 5 jutaan rata-rata. Ya kalau meja set itu contohnya meja tamu itu ya 1 minggu 1 set. Karena kan dari produk sampai finishing sampai siap kirim. Tapi kalau misal ada yang besar macam sofa, set, terus pokoknya yang lebih besar itu ya 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu Pak. Oh itu jangan salah Mas ya, jangan salah. Kami produk asli memproduk, tapi juga menerima repro, servis. Ya, servis. Jadi servis kami terima, order baru kami terima, pesanan sesuai desain konsumen juga saya terima. Jadi di sini istilahnya membuat pelanggan itu supaya jangan kecewa. Jadi apa yang dia mau, kita selagi bisa kita sanggupi. Dari produk awal sampai repro. Ya alhamdulillah ya, dari Desperindak Sleman kami sudah di istilahnya dapat nilai, walaupun tidak seberapa, itu suatu kepercayaan bagi saya dan memberi semangat untuk kelompok saya. Itu kami menang di konstruksi Mas, di konstruksi baik itu cara penyambungannya, terus finishingnya, itu alhamdulillah kami masih bisa unggul gitu. Ya kalau kendala ini yang terutama Mas ya, saya jujur nih, kadang-kadang kita habis pameran itu order banyak ya toh, tapi kendalanya kami di permodalan. Macam kemarin itu kami kan mengajukan pengembangan usaha, khususnya bantuan modal usaha. Nah itu kami kan kesulitan order banyak, tapi mau beli bahan kehabisan modal. Seperti ini tadi juga banyak order tau, udah pesen tapi belum bisa belanja. Nah kami kesulitannya di situ. Bahan baku tidak ada kesulitan, asal punya modal suatu saat siap. Solusi yang kami lakukan ya kami terpaksa ini istilahnya nggak malu dari bahan-bahan bekas ya toh. Bahan-bahan bekas seperti Jatilondo itu kan bekas peti kemas. Nah itu peti kemas itu saya cari ke sana, ke pelabuhan ke Surabaya, kemana itu yang ada informasi seperti itu, kita ambil terus kita repro ya, kita sambung, kita kemas seperti itu, sambung-sambungan yang itu kan hanya 10 cm, nanti kita sambung-sambung, kita lem, terus kita desain, misalnya bikin meja atau kursi dari limbah Jatilondo. Harapan saya Mas, terutama bagi pemerintah yang berkompeten, stakeholder yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, ya kami mengharap sangat kelompok Asta Ukir Merapi ini bisa berkembang lebih lanjut, lebih jauh, dan lebih besar lagi, tidak hanya seperti ini, karena sesuai dengan cita-cita saya bisa Asta Ukir ini menjadi sentra mobil di daerah Wukirsari, Cangkringan. Itu harapan saya, dan tidak lupa pula kami berterima kasih selama ini dari baik itu dari Dinas Perindakop Kabupaten maupun provinsi, terutama juga pemerintah yang berwenang
kami sangat mengharapkan sekali untuk langkah selanjutnya demi membina kelompok saya ini, Pak. Karena kalau saya yakin kalau kebutuhan mebel ini selama masih ada manusia masih butuh. Nah, kita bersaingnya nanti dalam rangka menghadapi persaingan global. Saya sudah ancang-ancang, ini era 2015 Desember itu kan katanya persaingan global. Nah, kalau alat saya itu belum memenuhi syarat, saya kan otomatis tidak bisa bersaing. Dengan adanya peralatan yang memenuhi syarat, kami nanti tinggal bersaing di dalam mutu kualitas produk. Nah, saya akan berpacu ke sana. Untuk regenerasi, kami kan ini udah boleh dikatakan udah seumur ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah saya ini, saya sudah kaderisasi, Pak. Ya, kaderisasi dari salah satu anggota ini, sudah akan beberapa anggota ini udah pelan-pelan udah saya beri amanah untuk mengikuti jejak saya, syukur meningkatkan apa yang sudah saya jalankan selama 2 periode ini. Nah, mungkin bisa lebih baik, lebih maju, ya, lebih sempurna lagi, produksinya lebih banyak lagi, dengan harapan nanti kesejahteraan daripada anggota kelompok Asta Ukir ini bisa lebih baik. Gitu.